Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, subbab 2.3, itu tentang turunan fungsi trigonometri. Kalau sebelumnya sudah kita pelajari aturan-aturan turunan, nah sekarang turunannya terhadap fungsi trigonometri. Kalau sebelumnya turunan fungsi-fungsi biasa, perhatikan kalau trigonometri itu ya ada sin, ada cos. Nah, kita perhatikan sin dan cos dulu, walaupun ada tangan, ada kotangan. Ya. Tapi semuanya ini dasarnya dari dua fungsi ini, yaitu fungsi sin dan fungsi cos. Jika sebuah fungsi trigonometri Y sama dengan sin X, turunannya adalah cos X. Ya. Kemudian kalau cos X turunannya min sin X. Perhatikan ini berkebalikan, sin jadi cos, cos menjadi sin, hanya di sini tambahkan negatif. Nah, lebih baik kita lihat contohnya saja. Ya, ada 5 buah ini, x kuadrat min sin x, kemudian x kuadrat kali sin x. Ini proses perkalian, ya UV. Ini juga sama UV, yang D dan E ini adalah pembagian. Nah, kita lihat. Nah, ini kalau ini penjumlahan, aturan turunan, kita terapkan di sini. Maka y aksennya kalau x kuadrat, ini 2x, nah sin adalah cos, jadi ini minnya tetap, turunan sin adalah cos, langsung saja, jadi cos x, ya, ini turunannya. Nah, kemudian untuk yang ini x kuadrat kali sin x, ini sebagai u-nya adalah x kuadrat, u aksennya 2x, ya, v-nya sin x, v aksennya cos x. Nah, turunan perkalian adalah u aksen v plus u v aksen. Sehingga hasilnya u aksen adalah 2x, ya, kali v-nya adalah sin x, kemudian ditambah u-nya adalah x kuadrat, v aksennya adalah cos x. Oke, ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, artinya jawabannya adalah ini. Berikutnya, ini sama, perkalian juga, u-nya kita dapatkan sin x, u aksennya adalah cos x. Kemudian v-nya adalah cos x, v aksennya turunan cos adalah min sin x. Ya. Oke. Kita turunkan, ya aksen ini u aksen v plus u v aksen. U aksennya adalah cos x, v-nya adalah cos x. Ini sama-sama cos x. Kemudian u-nya adalah sin x, v aksennya adalah min sin x. Oke. Ini menjadi cos kuadrat x, yang ini menjadi min sin kuadrat x. Oke. Perhatikan untuk cos kuadrat x min sin kuadrat x, ya, ini tidak lain adalah turunan dari cos, penyederhanaannya ini adalah penyederhanaan dari cos 2x, ya. Nanti kalian cek, ya, formula dari trigonometri, ini adalah cos 2x. Nah, perhatikan juga kalau ini kita sederhanakan dalam bentuk, ya, ini sebenarnya awalnya ini bisa juga kalau proses formula trigonometri ini bisa juga kita tulis sebagai setengah sin 2x, ya. Oke, nanti kita akan lebih jelasnya untuk yang fungsi-fungsi penurunan komposisi, ini fungsi komposisi, ya. Oke. Sementara kita gunakan bahwa kita bisa menuliskan sampai cos kuadrat x min sin kuadrat, ataupun boleh sampai cos 2x penyederhanaannya. Selanjutnya, ini fungsi pembagian, ya. U-nya kita punya, U-nya adalah sin x, turunannya adalah cos x. Kemudian V-nya adalah x, turunannya adalah 1.
Nah, Y aksen ini adalah U aksen P min U P aksen dibagi P kuadrat. Sehingga hasilnya U aksennya kita masukkan cos X. Ya. Kemudian V-nya adalah X. Oke. Ini nanti penulisannya kita ubah ke depan. Kemudian U-nya itu sendiri adalah sin X. P aksennya adalah 1. Ini dibagi X kuadrat. Nah, sehingga hasilnya adalah X kali cos X min sin X. Ya, dibagi X kuadrat. Nah, perhatikan satunya hilang, kemudian X-nya ini dituliskan ke depan. X yang di sini bukan dikalikan terhadap X, bukan cos X kuadrat. Ya, hati-hati, ini menjadi X-nya kedepankan jadi X kali cos X. Berikutnya, jika U-nya sekarang pembagiannya cos X per 1 min sin X. Berarti U-nya adalah cos X. Turunannya min sin X. Kemudian V-nya kita punya 1 min sin X. V aksennya 1 diturunkan 0, 0. Turunan sin adalah cos X. Ini jadi min cos X. Ya. Kita masukkan ke rumusannya U aksen P min U P aksen dibagi P kuadrat. U aksennya min sin X. Perhatikan untuk yang negatif kita kurungkan. Kalikan V 1 min sin X. Min U-nya adalah cos X. Kemudian V aksennya adalah min cos X. Oke. Dibagi V kuadrat ini 1 min sin X dikuadratkan. Kita kalikan min sin X kali 1 ini adalah min sin X. Kemudian min kali min adalah plus sin kuadrat X. Ya. Min cos kali min cos jadi positif cos kuadrat X. Oke. Dibagi 1 min sin X dikuadratkan. Perhatikan di sini ada sin kuadrat dengan cos kuadrat. Ini kalau kita sederhanakan dengan formula, ini adalah 1. Ya. Jadi yang atas ini menjadi 1 min sin X. Ya. Perhatikan yang ini sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini adalah 1. Ya. Oke, di bawahnya ini ada sama 1 min sin X dikuadratkan. Artinya kalau kita sederhanakan, atasnya jadi tinggal 1, yang bawahnya kuadratnya hilang, 1 min sin X. Oke, ini hasil penyederhanaan yang terakhir untuk yang contoh pembagian ini. Nah, perhatikan berikutnya, ini adalah fungsi-fungsi lain dari trigonometri. Tangan X ini kan sebenarnya dari sin X per cos X. Ya. Tangan X ini adalah sin X per cos X. Nah, kalian bisa langsung turunannya adalah sekant kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana ini jadi sekant kuadrat, ini kita lakukan prosesnya seperti proses pembagian yang tadi, ya, pembagian menggunakan U per P ini. Nah, kalau kita coba turutkan, U-nya adalah sin X, ya. U aksennya berarti adalah cos X. Kemudian kalau P-nya adalah cos X, maka P aksennya adalah min sin X. Nah, kita masukkan U aksen P, U aksennya adalah cos X, ya. Kalikan V-nya adalah cos X, min. Kemudian kalikan U, P aksen U-nya adalah sin X, P aksennya adalah min sin X. Oke, dibagi cos kuadrat X. Perhatikan yang atas di sini cos kuadrat X, ini plus sin kuadrat X. Nah, sehingga yang atas ini ya aksennya menjadi cos kuadrat atau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per cos kuadrat X. Ini menjadi 1, jadi ya aksen 1 per cos kuadrat X. Nah, perhatikan 1 per cos kuadrat X ini adalah 1 per cos itu adalah sekant. Ya. Nah, jadi 1 per cos
itu adalah sama dengan secant X. Makanya di sini jawabannya adalah secant kuadrat X. Nah, sama halnya untuk yang lainnya, ya, untuk secant X, turunan ini adalah proses-proses pembagian juga, ya. Kalian bisa langsung menggunakannya saja, ya, tidak perlu diturunkan seperti ini. Nah, selanjutnya, kalian coba latihan 2.3-nya. Ya.